dan saudari saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Saya percaya penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan untuk kita semua, menyertai kita sepanjang hari. Walaupun kita ibadah secara online, tapi saya percaya kasih Tuhan itu tidak pernah berbeza walaupun sama ada kita beribadah secara online ataupun face to face. Dan sebelum kita masuk ke penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak semua menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan beberapa lagu sebagai doa kita sebelum kita menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Saya percaya dalam tempo PKP ini gak ada di antara kita yang mengalami persoalan, yang mengalami apapun hambatan ataupun problem ataupun masalah di dalam keluarga. Saya percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang campur tangan. Haleluya. Dan Dia mengerti, Dia peduli apa yang persoalan yang kita hadapi, saudara-saudari. Mari kita angkat lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh,
kami Bapa Tuhan. Mari saudara-saudariku kita terus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan Bapa yang kekal. Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, hanya kasih-Mu saja yang sempurna Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah katakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Berkesudahan di setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar nanti Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Mari Tuhan siapkan hati kami, telinga rohani kami untuk
Bapa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang bakal ditabur Bapa Tuhan jatuh ke tempat yang subur dan akan tumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena pagi ini kita dapat beribadah walaupun secara online. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka mata hati rohani kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu membantu kami menyingkapkan kebenaran firman-Mu, supaya kami memahami, mengerti, dan mendapat rema yang baru, pewahyan yang baru melalui firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengar ya Bapa, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Di sini firman Tuhan saya akan membacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari, firman Tuhan ini berkata bahwa barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara dan saudari, ada seorang penulis blogger Kristen berkata begini. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya tidak seperti kenyataan. Saudara dan saudari, adakah dalam kehidupan kita itu apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, lalu kita berubah setia? Nah, penulis blogger Kristen ini berkata bahwa salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia itu adalah kesetiaan. Coba kita cek diri kita. Adakah kita setia ketika keadaan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? Seperti Amsal 20 ayat 6 berkata begini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, bahkan dalam Alkitab pun mengatakan, Amsal pun mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi
orang yang setia itu sukar untuk ditemukan. Jarang sekali. Saudara dan saudari, di dalam Galatia 5 ayat 22 berkata bahwa ada 9 buah roh. Salah satunya adalah kesetiaan. Buah-buah pertobatan orang Kristen. Dan salah satunya hari ini yang kita belajar adalah kesetiaan. Saudara dan saudari, bagi saya tanpa kesetiaan, hubungan mudah retak. Hubungan dengan sesama, bahkan dengan Tuhan sekalipun. Tanpa kesetiaan, orang boleh meninggalkan Tuhan. Orang boleh meninggalkan suami, istri. Orang boleh meninggalkan kawan. Orang boleh meninggalkan orang-orang yang disayangi. Karena hilangnya kesetiaan. Saudara dan saudari, sebenarnya apa maksud kesetiaan ini? Pernahkah kita terpikir? Apakah maksud kesetiaan? Sepertinya kedengarannya seperti perkataan yang remeh bagi kita, tapi sukar untuk kita lakukan. Secara umumnya saudara, definisi kesetiaan ini adalah teguh hati, tetap hati, cekal, tabah, bulat hati, bulat tekad, bulat pikiran, patuh, taat, ataupun boleh diharap, ataupun tidak berubah. Nah, ini adalah maksud umum bagi kesetiaan ataupun setia. Nah, hari ini tajuk perkongsian saya adalah setia. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, bahwa dia mengatakan maksud kesetiaan itu adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang di posisi yang sama atau bahkan bertambah. Maksud kesetiaan itu, hamba Tuhan ini berkata, melakukan sesuatu secara berulang-ulang di bahagian yang sama, posisi yang tetap sama, atau bahkan tidak berkurang. Maksudnya, kalau kita melakukan sesuatu itu tetap sama, itu dinamakan kesetiaan. Kalau berkurang, maksudnya itu tidak setia. Saudara dan saudari, demikianlah firman Tuhan saya bawakan hari ini. Di mana firman Tuhan berkata, kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita ke dalam perkara-perkara yang besar. Saudara dan saudari, dalam hal apakah kita setia? Sebagai contoh, kita setia melayani, kita setia mengasihi Tuhan, kita setia berdoa, ataupun kita mungkin setia membaca firman Tuhan, ataupun kita setia di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita kata kita mengasihi Tuhan, tapi suatu ketika kalau kita menghadapi saat genting, saat yang susah dalam kehidupan kita itu, dan kesetiaan kita itu berkurang, apakah itu dinamakan setia? Seperti hamba Tuhan yang saya katakan tadi, setia itu adalah melakukan sesuatu dengan ataupun secara berulang-ulang di porsi yang sama, yang tetap sama, atau bahkan bertambah, tidak berkurang. Nah, kalau kita kata mengasihi Tuhan, tapi akhirnya di dalam kehidupan kita itu kita mengalami sesuatu perkara yang buruk, lalu kita tidak berdoa, kasih kita kepada Tuhan itu berkurang, nah itu namanya tidak setia. Saudara dan saudari,
Apakah ciri-ciri orang yang setia? Ayat 10 di sini berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Maksudnya di sini saudara, ciri-ciri orang yang setia itu adalah dia setia melakukan hal-hal yang kecil. Perkara yang nampak remeh, walaupun tidak dipandang orang, tapi dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun hal kecil, mungkin hal kecil, contohnya kita melayani dalam gereja, kita cuci tandas katakanlah, itu adalah macam hal yang kecil. Tapi kalau kita setia melakukan itu, saya percaya mungkin bukan saja kita menjadi tukang cuci tandas, tapi suatu hari nanti kita akan menjadi seorang bos cleaner tandas. Hal yang remeh, tapi kalau kita setia melakukannya, ada hasil yang kita akan dapat, kita akan raih. Nah, orang yang setia adalah dia melakukan hal-hal yang kecil. Contoh tokoh Alkitab yang setia juga adalah Abraham. Ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan, dia taat. Dia mempersembahkan Ishak. Dan saya percaya juga dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh pun dalam kehidupan kita, nampak remeh, tidak dipandang orang, saya percaya suatu hari nanti Tuhan yang membalas kebaikan kita, Tuhan yang membalas kesetiaan kita. Ada hasil dalam hal-hal kecil macam manapun, Tuhan akan membalasnya. Amin, saudara dan saudari. Seperti Ishak, Tuhan tidak membiarkan Ishak dibunuh, tapi Tuhan menyediakan korban, yaitu domba. Demikianlah dalam kehidupan kita itu, saya percaya walaupun kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, yang tidak dipandang orang, tapi kita lakukan dengan setia, saya percaya Tuhan yang melihat dan Tuhan akan membalas kesetiaan kita. Nah, yang kedua saudara, ciri-ciri orang yang setia adalah mengasihi apa yang telah dipertanggungjawabkannya. Mengasihi apa yang telah dipercayakannya. Di dalam ayat 11-12 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Mamon di sini berarti ada tafsiran berkata bahwa kekayaan. Jadi maksudnya kalau kita tidak setia, ataupun kalau kita tidak mengasihi apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, contohnya dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan, kalau kita tidak setia, maka hal-hal yang besar pun kita tidak setia, hal-hal yang lain pun kita tidak setia. Kalau kita tidak mengasihi apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mau setia di dalam hal-hal kerohanian kita? Bagaimana kita mengelola kerohanian kita? Kalau harta secara duniawi pun kita tidak setia, kita tidak mengasihi. Contohnya dalam pekerjaan kita mungkin. Contohnya kita
malas bekerja. Kalau kita secara pekerjaan, secara dunia pun kita malas, bagaimana kita mau datang ke gereja ataupun beribadah kepada Tuhan kalau kita malas? Saudara dan saudari, orang yang mengasihi apa yang dikerjakannya ataupun orang yang mengasihi pekerjaannya, apa yang telah dipercayakannya, dia melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, tanpa ada sungutan. Dia melakukannya bukan karena suatu tanggung jawab, tapi dia melakukannya karena dia benar-benar mengasihi apa yang dia kerjakan. Bukan terpaksa, tapi karena dia sangat mengasihi apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mungkin contohnya mungkin di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan, mungkin ada orang yang tidak menghargai, ada orang yang tidak menghormati kita, ada orang yang tidak melihat kebaikan kita. Tapi jangan berhenti berbuat baik, lakukanlah kebaikan. Karena firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 23, perbuatlah segala sesuatu itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi ketika engkau berbuat baik tapi dibalas kejahatan, setialah melakukan kebaikan. Ketika pekerjaanmu, pelayananmu tidak dihargai, tidak dipandang orang, setialah melayani Tuhan. Ketika orang tidak melihat apa yang kau kerjakan dalam kehidupan kita, perbuatlah dengan benar, dengan sungguh-sungguh mengasihi. Bukan karena sebagai tanggung jawab, tapi karena kita benar-benar melakukannya, karena kita mengasihi apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin pelayanan kita, jadi lakukanlah pelayanan itu berulang-ulang, tidak bosan, tapi dengan penuh kegairahan, bahkan bertambah. Tidak boleh berkurang. Kalau berkurang maknanya kita tidak setia. Nah, ciri yang orang yang setia yang pertama tadi saya katakan adalah melakukan hal-hal yang remeh tanpa meminta pujian, tanpa meminta balasan. Yang kedua, mengasihi apa yang telah dipercayakannya. Mengasihi maksudnya bukan hanya melihatnya sebagai tanggung jawab, tapi melihatnya karena saya melakukan ini dengan penuh kasih. Nah, yang ketiga saudara, ciri-ciri orang yang setia adalah teguh hati ataupun mampu bertahan walaupun di tengah badai. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kesetiaan kita itu bukannya hanya hari ini, hari esok, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, 1, 2, 3 tahun. Bukan hanya berhenti di situ kesetiaan kita. Tuhan kata di dalam Wahyu ini, setialah sampai mati. Dan saudara dan saudari, salah satu tokoh ataupun hamba Tuhan di dalam Alkitab yang sangat setia adalah Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, dia dianiaya, dia mengalami penganiayaan, diseksa, dipenjara, ditolak dan sebagainya. Dia mengalami penganiayaan.
Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berhenti. Dia terus memberitakan firman Tuhan. Walaupun di penjara, walaupun disiksa, walaupun didera, dia tetap setia melayani Tuhan. Saudara dan saudari, apakah dalam kehidupan kita itu ketika kita mengalami sesuatu di luar pemikiran kita, ketika badai menghambat, ketika badai menerpa kehidupan kita itu, apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Seperti Paulus ini, dia tetap setia. Ataupun mungkin kita bertanya, Tuhan, saya sudah mau menyerah, saya sudah mau berputus asa, saya sudah lebih baik saya meninggalkan kamu Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, sampai bila hidup saya begini Tuhan? Sampai bila saya mampu bertahan Tuhan? Saya mau menyerah kalah Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mengingatkan saudara dan saudari, saya dan kita semua, firman Tuhan dalam Wahyu ini berkata, setialah sampai mati. Sampai, mungkin kita katakan, sampai bila saya harus setia Tuhan, sampai bila saya menghadapi keadaan begini. Tapi inilah yang kita perlu belajar. Ciri-ciri orang yang setia itu adalah orang yang mampu bertahan di tengah badai. Apapun yang menerpa, walaupun badai silih berganti dalam kehidupan, dia tetap setia melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir, Tuhan, sampai bila suami saya macam ni? Tuhan, sampai bila istri saya macam ni? Tuhan, sampai bila anak saya macam ni? Ataupun Tuhan, sampai bila keuangan saya macam ni? Sampai bila masalah saya begini Tuhan? Sampai bila saya harus bertahan? Sampai bila saya harus setia Tuhan? Hari ini saya mengingatkan saudara dan saudari. Firman Tuhan berkata, setialah sampai mati. Bertahanlah selagi mampu. Karena orang-orang yang setia itu, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Tuhan melihat segala kesetiaan kita. Dan saya pasti Tuhan akan memberi ganjaran sesuai dengan kesetiaan kita. Ciri-ciri orang yang setia yang keempat adalah tidak ragu, tidak mendua hati, tetap percaya, ataupun tetap beriman kepada Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita itu kita dihimpit dengan berbagai masalah. Contohnya dalam hal keuangan. Kita mungkin berkira-kira, oke, mungkin saya akan meminjam kepada Along, contoh lo katakan. Tapi bagi kita, orang yang tetap setia mengandalkan Tuhan itu adalah, walaupun banyak ada cara lain, yang cara singkat, contohnya nak kaya dan mengambil jalan yang mudah. Walaupun ada banyak pengaruh, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak godaan, walaupun ada banyak tarikan secara dunia, walaupun ada banyak tawaran yang dunia tawarkan, tapi dia tetap memilih jalan Tuhan. Walaupun agak sukar, tapi dia tetap setia, beriman kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang setia adalah orang yang tidak mendua hati. Ketika kesetiaannya diuji, antara memilih Tuhan atau lari meninggalkan Tuhan, dia tetap memilih Tuhan. Inilah karakter yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab, tapi kita tetap setia mencari Tuhan. Walaupun apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita itu belum terjadi, kita tidak mengambil jalan lain, meninggalkan Tuhan dan sebagainya, tapi kita menetapkan hati kita untuk setia mengandalkan Tuhan.
Saudara, kesetiaan kita itu, kita tidak boleh, kalau kita kata kita setia, maksudnya kita tidak boleh U-turn, kita tidak boleh berubah. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara dan saudari, walaupun iman kita itu diuji, walaupun ada banyak ujian iman kita, tapi kita tetap memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Kita tetap memilih untuk beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya bahwa ketika kita tetap setia mencari Tuhan, Tuhan akan menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita itu. Tuhan akan menggantikan apa yang hilang dalam kehidupan kita itu. Apa yang sudah hancur, Tuhan akan pulihkan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita adalah orang-orang yang setia? Setia dalam hal-hal yang kecil, mengasihi apa yang kita kerjakan. Kita mampu bertahan di tengah badai. Kita tetap beriman kepada Tuhan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita ingini terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang setia di dalam Tuhan? Saudara dan saudari, Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dan apakah balasan kita terhadap kesetiaannya? Tuhan menginginkan kita itu hidup setia. Karena Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mempercayakan perkara yang besar. Mungkin keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita setia dalam doa kita. Meskipun tidak dijawab, tapi kita setia. Kita tetap setia melayani Tuhan walaupun badai dalam kehidupan kita itu silih berganti. Kita setia melakukan kebaikan, melakukan sesuatu tanpa bersungut-sungut. Saya percaya segala kesetiaan kita itu tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan membalas. Hari ini, apakah yang membuat kesetiaan kita itu berkurang kepada Tuhan? Apakah yang membuat kasih kita kepada Tuhan itu berkurang? Apakah yang membuat kita ragu kepada Tuhan? Apa yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat kita sudah berubah setia kepada Tuhan? Ataupun kepada sesama? Apa yang membuat kesetiaan kita itu berubah? Terutamanya di dalam Tuhan. Marilah kita belajar untuk setia, bukan saja kepada hal-hal yang kecil. Karena di dalam hal-hal kecil itulah Tuhan membawa kita di dalam hal-hal yang besar. Iman yang kecil membawa kita ke dalam iman yang besar. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Belajarlah setia walau apapun keadaan dalam kehidupan kita itu. Walaupun badai silih berganti, marilah kita belajar setia. Kalau hari ini saudara dan saudari sudah kurang setia, kurang berdoa, kurang mencari Tuhan, sudah mau menyerah, mau meninggalkan pelayanan, hari ini saya mengingatkan kita semua saudara dan saudari, mari kita minta Tuhan, buah roh, orang percaya
yaitu kesetiaan ini. Mari kita belajar setia di dalam Tuhan. Mari kita minta Tuhan menguasai hati kita. Mari kita minta agar kasih kita kepada Tuhan itu tidak pernah berubah, walau apapun situasi. Saya membawa kita dalam satu pujian penyembahan yang mengatakan, ku tetap setia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Ajari kami untuk setia mengandalkan Engkau, Tuhan. Ajari kami menjadi orang-orang yang setia melayani Engkau. Ajari kami menjadi orang yang mampu bertahan dalam setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami, Bapa. Ajari kami mengasihi apa yang telah dipercayakan kepada kami, baik di dalam pelayanan, hubungan keluarga dan sebagainya, Bapa. Ajari kami tetap setia. Ajari kami untuk percaya dan beriman kepada-Mu. Oh, Lord. Seperti wanita mengapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita merapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Ajari kami menjadi orang yang setia. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia apapun keadaan kami. Tidak berubah setia. Tidak berkurang kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia menjaga kehidupan kami. Hari-hari kami yang seterusnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Berkati pekerjaan,
Bagi yang mereka sudah bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka, lindungi mereka dari segala yang tidak baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amen. Amen. Oh ya, saudara dan saudari, sebelum saya mengakhiri ibadah hari ini, bagi sekolah minggu kami telah merancang suatu program kelas online secara online untuk sekolah minggu. Jadi saya menggalakkan ibu bapa supaya memberi peluang anak-anak Anda menonton kelas ini secara online bermula pada minggu ini ya. Dan kami akan berusaha untuk teruskan pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan risau, walaupun Anda di rumah, Anda juga akan belajar sekolah minggu. Jadi selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.